Hello everyone, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Dina Yulianti, Farmasi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara detail mengenai pembuatan denah pabrik steril saya. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu ruang steril. Ruang steril adalah area atau lingkungan yang dirancang dan dikontrol secara ketat untuk menghindari kontaminasi mikroba, partikel, atau bahan asing yang dapat mempengaruhi kebersihan dan sterilitas produk. Ini terbagi menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A itu setara dengan kelas 1A, kelas B setara dengan kelas 1B, kelas C setara dengan kelas 2, kelas D setara dengan kelas 3, dan kelas E adalah sama seperti kelas E yang telah saya buat di hasil denahnya. Kemudian pada jalurnya ini saya membagi menjadi 2 jalur. Yang pertama itu adalah untuk jalur personil dan juga jalur barang. Hal ini ditujukan untuk mencegah adanya kontaminasi silang pada kedua jalur. Kemudian ada juga ante area. Ante area ini ditandai dengan garis-garis warna biru. Ini adalah tempat penggantian dari pakaian masing-masing personil. Kemudian ada juga passbox. Passbox ini ditujukan untuk jalur dari si barang. Kemudian ada airlock. Airlock itu umumnya tekanannya lebih tinggi daripada kedua ruangan, itu untuk mencegah adanya partikulat yang bisa masuk ke dalam ruangan selanjutnya. Ada juga conveyor, itu untuk mengaliri dari barang-barang yang ada. Kemudian ada tekanan udara. Tekanan udara itu ditandai dengan tanda plus warna merah. Kalau misalnya tanda plusnya 1 berarti menandakan tekanan udaranya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian ruangan tanda plus yang 2 itu berarti tekanan udaranya sedang. Kemudian adapun yang tanda plusnya 3 itu berarti tingkat tekanan ruangannya itu sangat tinggi. Alasan pemilihan skema denah saya ini didasarkan pada beberapa parameter. Yang pertama itu pemisahan jalur. Ini ditujukan untuk mengoptimalkan aliran produksi sambil mempertahankan lingkungan steril. Yang kedua itu adalah tekanan udara yang berbeda, di mana area dengan kontrol kebersihan lebih tinggi diberi tekanan udara positif untuk mencegah masuknya partikel kontaminan dari area bertekanan lebih rendah. Kemudian adapun pengelompokan ruang berdasarkan fungsi, di mana ruang-ruang yang membutuhkan kontrol steril lebih ketat seperti ruangan 1A dan ruangan 2 itu ditempatkan berdekatan untuk meminimalkan pergerakan material dan menjaga sterilitas. Kemudian adapun pemanfaatan ruang antar kelas seperti airlock dan passbox. Hal ini ditujukan untuk memindahkan material dan personel dari satu kelas steril ke kelas lainnya tanpa mengurangi tingkat kebersihannya. Denah ini dirancang dengan sangat teliti untuk menjaga sterilitas produk dan mengoptimalkan efisiensi produk sesuai dengan standar GMP atau Good Manufacturing Practice. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan masing-masing ruangan. Yang pertama itu ada jalur dari material dan jalur dari personil. Kemudian bahan akan disimpan di ruangan non-steril. Ini adalah tempat penyimpanan sementara, di mana ini diklasifikasikan pada kelas E dengan standar kebersihan yang lebih rendah dibandingkan dengan ruangan steril. Kemudian masuk di ruangan pencucian. Ini adalah tempat pembersihan material atau peralatan sebelum memasuki proses steril. Area ini dirancang untuk mengurangi kontaminasi sebelum material bergerak ke tahap sterilisasi. Kemudian ada juga unit depirogenasi. Ini untuk mengurangi adanya endotoksin yang ada pada sediaan maupun material. Kemudian ada juga ruangan open. Sama seperti ruangan depirogenasi tadi, ini ditujukan untuk melakukan sterilisasi area. Kemudian ada juga cooling unit area. Ini adalah pendinginan setelah memasuki ruangan oven. Setelah itu ruangan biru-biru ini menandai tempatnya ante area, itu tempat dressing atau pergantian baju sebelum memasuki ruangan dengan sterilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada ruang sterilisasi gamma dan ruang sterilisasi gas yang dipisahkan dengan airlock juga. Selanjutnya itu setelah sediaan di sterilisasi secara gas, dia dikarantina untuk menghilangkan adanya sisa etilen dioksida. Kemudian lanjut di material staging room. Ini adalah penyimpanan untuk bahan-bahan yang sudah steril. Selanjutnya adalah masuk ke ruangan penimbangan bahan.
Area ini digunakan untuk menimbang bahan yang akan dilanjutkan ke area pencampuran. Ini termasuk ke dalam tipe kelas 1A. Dan juga tipe kelas 1A lainnya adalah ruangan pengisian dan ruangan penyegelan. Ruangan kelas 1A ini merupakan area dengan standar kebersihan tertinggi, memastikan produk tetap steril selama proses ini. Kemudian ada juga ruang sterilisasi autoklav. Ini merupakan sterilisasi akhir untuk mencegah masih adanya mikroba yang ada pada sediaan. Kemudian ada juga ruangan pendinginan setelah autoklav. Ini untuk mendinginkan sediaan setelah dari proses autoklav. Ada juga ruangan IPC. IPC ini adalah in process control unit, di mana ini itu untuk mengecek apakah sediaan tersebut memenuhi persyaratan yang sudah ada atau tidak lulus dari persyaratan tersebut. Apabila sediaannya telah lulus dari standar IPC, maka sediaannya bisa disimpan di sterile unit staging room. Bila dianya tidak memenuhi, dia akan dipindahkan ke unit reject. Lanjut di labeling area. Ini setelah sediaan lulus dari IPC, maka sediaan dilakukan labeling, kemudian dikemas secara sekunder, dikemas secara tersier, kemudian lakukan inspection dan pack out. Ini termasuk ke dalam ruangan steril 3. Selanjutnya itu ada ruangan gudang atau ruangan penyimpanan dari sediaan yang siap untuk dihantarkan. Kemudian ada ruangan pengiriman. Selain dari ruangan steril, ada juga ruangan produksi tapi non steril. Itu termasuk juga di pembuatan purified water atau air murni. Kemudian ada juga di water for injection. Ini kedua ruangan ini termasuk dalam ruang kelas E. Kemudian ada juga ruangan untuk pengolahan limbah. Hasil-hasil limbah itu masuk ke dalam ruangan ini. Kemudian ada juga pohon-pohon pada ruangan tersebut untuk mengurangi adanya toksisitas. Kemudian hasil limbah disalurkan ke industrial waste. Itu umumnya itu ada kolam-kolam berisikan yang menandai apakah hasil dari pengolahan limbahnya tersebut sudah benar atau belum. Oke, lanjutnya itu selain dari ruang-ruang produksi dan non produksi, ruang produksi non steril itu ada juga ruangan non produksi. Itu termasuk area office, musola, dan juga kamar mandi. Ini di office area ini juga termasuk adanya ruangan untuk supervisor, ruang rapat, dan lain-lain. Selain itu ada juga ruang parkir, area parkir, dan juga kantin. Kemudian selain itu ada juga ruangan beristirahat untuk wanita dan ruangan istirahat untuk laki-laki serta kamar mandinya. Lanjut di air handling unit, ini adalah ruangan untuk mengontrol tekanan udara pada masing-masing ruangan. Biasanya itu terdapat operator yang mengendalikannya dari sana. Kemudian ada juga ruang penyimpanan secara umum bagi masing-masing personel. Baiklah, mungkin itu saja mengenai penjelasan dari masing-masing ruangan terhadap pabrik Dena Steril saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. See you.